Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran 2. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anak, di sini ada bacaan yang berjudul Pergi ke Pasar. Silahkan diperhatikan ya. Pulang sekolah, Udin, Dayu, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak beberapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Dayu dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Dayu. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Udin. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan. Hari itu, Dayu, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Mengapa pasar sangat berbau? Karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga busuk dan menimbulkan bau. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Akibatnya, lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Sampah yang berserakan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi orang-orang yang ada di pasar tersebut. Menurutmu, apakah Dayu, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Ya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Hak apa yang tidak didapatkan oleh Dayu, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Hak yang tidak didapatkan oleh Dayu, Beni, dan Udin ketika ke pasar adalah hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Tentu iya ya, karena dengan membuang sampah secara sembarangan, mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempat yang telah disediakan oleh pasar tersebut. Bagaimana sikap dan cara positif dalam membuang sampah? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya dan apabila kita melihat sampah berserakan, segera membersihkannya.
Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Contoh cara menjaga lingkungan yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, yang kedua, menanam pohon di sekitar rumah, yang ketiga, membersihkan halaman rumah setiap hari, yang keempat, membersihkan selokan dari sampah, yang kelima, menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan, dan yang keenam, memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkunganmu. Sekarang amatilah montase berikut. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Cara membuat montase yang pertama, alatnya adalah gunting dan bahannya adalah majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, dan lem. Langkah-langkahnya, yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalnya badan dan kepala berbeda. Kemudian, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Kemudian, lihat hasil montase yang dibuat. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Christine selanjutnya. Dadah.